Meskipun wajah hantu itu membuka mulutnya dan terus menghisap dengan keras, Raja Iblis Ciyun tetap tidak bergerak. Sekalipun masih ada sisa jiwa yang tersisa, tidak dapat digoyahkan oleh biksu Mahayana seperti Wei Tianya. Bagaimana mungkin? Kamu hanyalah sisa jiwa. Wajah hantuku telah menyerap jiwa iblis yang tak terhitung jumlahnya dan tidak pernah gagal. Bagaimana itu bisa terjadi? Saat Wei Tianya melihat ini, dia sedikit bingung. Itu karena kamu tidak bertemu denganku. Jika kamu bertemu, kamu pasti sudah gagal sejak lama. Memalukan sekali membuat wajah buruk dan memamerkan kekuatan. Saya ganggu, Raja Iblis Ciyun langsung meludah. Tapi setelah meludah, seringai Wei Tianya langsung hancur berkeping-keping seperti disambar petir, dan seringai pegunungan menghilang begitu saja. Wei Tianya bodoh, yang lain melihat pemandangan ini dengan wajah terkejut. Mereka tidak mengerti keberadaan seperti apa jiwa iblis yang tersembunyi di lautan kesadaran Chen Ping. Hanya ada secercah sisa jiwa yang tersisa, dan itu masih sangat kuat. Saya mengerti. Pemimpin sekte lama sekarang mengerti mengapa Chen Ping tidak takut pada jiwa iblis dari sekte wajah hantu dan berani membiarkan jiwa iblis memasuki lautan kesadarannya. Ternyata jiwa iblis yang begitu mengagumkan sudah ada di lautan kesadaran Chen Ping. Jiwa iblis lain sedang masuk. Kamu, siapa kamu? Dengan kekuatan seperti itu, kenapa jiwamu hanya tersisa sedikit dan masih ada di lautan kesadaran anak ini? Wei Tianya bertanya dengan kaget. Hanya ada sedikit sisa jiwa yang tersisa, dan kekuatannya begitu kuat. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya kekuatan Raja Iblis Ciyun ketika dia berada di puncaknya. Tetapi bahkan dengan kekuatan yang begitu menakutkan, dia terbunuh dan tubuhnya hancur, hanya menyisakan jejak jiwanya. Aku leluhurmu, saat kamu melihatku, kamu harus bersujud 3 kali dan memanggilku leluhur. Kata Raja Iblis Ciyun sambil tersenyum. Tepatnya, Raja Iblis Ciyun benar, sebagai anggota klan iblis, pasti ada hubungannya. Jadi Raja Iblis Ciyun berkata bahwa dia adalah nenek moyang Wei Tianya. Zong, itu benar. Mata Wei Tianya sedikit menyipit. Dia mengira Raja Iblis Ciyun sedang memarahinya dan dengan sengaja mempermalukannya. HMPH, karena kamu begitu sombong, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Setelah mengatakan itu, bayangan Wei Tianya semakin mengeras, dan kabut hitam di sekitar tubuhnya mulai terisi. Sial, aku bilang itu leluhurmu, dan aku semua memujimu, tapi anakmu tidak tahu bagaimana cara memujiku. Audio asli channel Fiksi Kalau begitu aku akan mengajarimu, keturunan tidak berbakti ini. Setelah Raja Iblis Ciyun mengatakan itu, dia menamparnya. Kabut hitam yang akhirnya memenuhi Wei Tianya menghilang dalam sekejap, dan seluruh tubuhnya ditampar dengan kuat. Di depan Raja Iblis Ciyun, Wei Tianya menemukan bahwa dia tidak memiliki ruang untuk melawan sama sekali. Dan dia bisa merasakan bahwa Raja Iblis Ciyun hanya mempermainkannya dan tidak menggunakan seluruh kekuatannya. Jika tidak, dengan tamparan tadi, bayangan yang diproyeksikan olehnya pasti sudah lama runtuh. Raja Iblis Ciyun mendatangi Wei Tianya, lalu meraih Wei Tianya dan memberinya mulut yang keras lagi. Semua orang menatap kosong. Wei Tianya adalah biksu tingkat ketiga di alam Mahayana. Meskipun itu hanyalah bayangan yang diproyeksikan padanya, itu bukanlah sebuah entitas. Tapi kekuatannya tidak boleh diremehkan, dan sekarang mulutnya ditampar oleh jiwa iblis. Dan sepertinya Wei Tianya tidak memiliki kemampuan sedikit pun untuk melawan. Tamparan di wajah ini membuat Wei Tianya tertegun, dan matanya dipenuhi ketakutan. Karena dari aura Raja Iblis Ciyun yang sangat lemah, dia mendeteksi aura yang bukan milik dunia surga dan manusia. Apakah kamu jiwa iblis dari surga? Wei Tianya bertanya dengan tubuh gemetar. Kamu masih memiliki beberapa kebijaksanaan. Aku adalah Raja Iblis dari alam surga, dan sisa jiwaku datang ke surga dan alam manusia secara tak terduga. Bahkan jika jiwaku hanya tersisa sedikit, bukan berarti kamu, seekor semut, dapat membuat pernyataan yang tidak bertanggung jawab. Raja Iblis Ciyun berkata dengan dingin, surga, Raja Iblis. Mata Wei Tianya membelalak dan dia kencing ketakutan. Apakah kamu bercanda? Apakah Anda akan bertarung dengan iblis di surga? Belum lagi pihak lain memiliki sisa jiwa yang tersisa. Bahkan jika ada sedikit kesadaran spiritual yang tersisa di sini,
itu bukanlah sesuatu yang dapat ditangani oleh alam Mahayana miliknya. Sekarang Wei Tianya akhirnya mengerti mengapa Chen Ping, seorang biksu muda di alam kesengsaraan tingkat kelima, begitu hebat. Selain itu, Tetua Tu dan Huodong, biksu Mahayana, semuanya mati di tangan Chen Ping. Ternyata ada Raja Iblis yang hidup di lautan kesadaran, jadi apa yang kamu takutkan? Tapi Wei Tianya tidak tahu bahwa Chen Ping tidak sepenuhnya bergantung pada Raja Iblis Ciyun. Selain kekuatan garis keturunannya sendiri, Chen Ping juga memiliki banyak hal yang bisa dia gunakan. Esensi api, lonceng pola naga, busur Raja Ilahi, dan binatang kecil penelan langit yang hanya tahu cara makan tetapi tidak melakukan banyak pekerjaan. Jika si kecil ini bangun, dia bisa membunuh semua orang. Pada saat yang sama, ruang asli di tubuh Chen Ping adalah bintang-bintang di alam semesta, dan bintang-bintang asli yang tak terhitung jumlahnya menunggu Chen Ping menyala. Ini juga yang diandalkan oleh Chen Ping. Chen Ping tidak hanya mengandalkan sisa jiwa Raja Iblis Ciyun. Wei Tianya tidak mengetahui hal ini. Sekarang dia hanya tahu bahwa sisa jiwa Raja Iblis Ciyun, Raja Iblis Surga, membuatnya takut sampai kencing. Senior, leluhur, saya salah. Saya tidak tahu itu adalah jiwa leluhur, dan saya berbicara kasar dan menyinggung leluhur. Wei Tianya menangis dan memohon belas kasihan. Seorang biksu agung dari alam Mahayana, tingkat ketiga, penguasa sekte wajah hantu. Wei Tianya, yang berada dalam kondisi kejayaan yang tak tertandingi untuk sementara waktu, sekarang menangis. Melihat kepengecutan Wei Tianya, Raja Iblis Ciyun langsung kehilangan minat. Saat bertemu Chen Ping mengetahui identitasnya dan sepertinya tidak menangis ketakutan. Pengecut sialan ini masih menjadi pemimpin klan. Pengecut, kamu benar-benar mempermalukan kami para iblis. Keluar dari sini. Raja Iblis Ciyun kehilangan minat bermain dan melambaikan tangannya, dan bayangan Wei Tianya langsung menghilang. Pada saat yang sama, Wei Tianya, yang berada di aula utama sekte wajah hantu, membuka matanya, dengan keringat dingin di dahinya. Ketika saya melihat ke bawah, saya melihat bahwa saya sudah basah. Sekarang jika Anda memberinya keberanian, dia tidak akan berani membalas dendam terhadap Chen Ping lagi. Adapun Huo Yuanting, melihat Wei Tianya menangis dan memohon belas kasihan seperti anjing, dan akhirnya menghilang, dia benar-benar bingung. Dia tidak mengerti apa identitas jiwa iblis di tubuh Chen Ping, tapi itu benar-benar membuat Wei Tianya takut hingga menangis. Baru saja Raja Iblis Ciyun mengumumkan identitasnya, hanya Wei Tianya yang mendengarnya, dan tidak ada orang lain yang bisa mendengarnya sama sekali. Tapi bagaimanapun juga, saat Raja Iblis Ciyun meludah, seringai Wei Tianya langsung hancur. Tak satu pun dari mereka di sini yang memiliki kekuatan seperti ini. Huo Yuanting tahu bahwa dia mungkin akan mendapat masalah hari ini. Tapi melihat segel api ilahi di tangan Chen Ping, Huo Yuanting juga cemburu. Ini seharusnya menjadi miliknya. Dia telah bekerja sangat keras untuk segel api ilahi, tetapi sekarang segel itu jatuh ke tangan Chen Ping. Wei Tianya pergi, dan seluruh sekte Xian kembali damai. Raja Iblis Ciyun telah kembali ke lautan kesadaran Chen Ping. Adik laki-laki, kamu Audio hebat asli sekali. channel Fiksi Silaturahmi Memahami. Chen Ping dengan kagum dan berkata. Penatua Yu, Wei Qing dan yang lainnya juga berkumpul, dan semua orang memuji Chen Ping. Huo Yuanting, sekarang putramu sudah mati, dan jelas kamu yang berkolusi dengan sekte wajah hantu, tapi kamu menjebak yang lebih tua dan yang lainnya. Sekarang saya ingin menarik kembali perintah saya dan mencopot Anda dari posisi penjabat pemimpin sekte. Pemimpin sekte tua itu memandang Huo Yuanting dengan dingin dan berkata, singkirkan aku, mengapa kamu harus menghapusku? Anda bukan lagi pemimpin sekte, dan saya bukan penjabat pemimpin sekte. Saya sekarang adalah pemimpin sekte sebenarnya dari sekte Xian. Saya memiliki segel api ilahi untuk mengidentifikasi diri saya sebagai master. Huo Yuanting mendengus dingin. Apakah Anda mengenali pemilik segel api ilahi? Pemimpin sekte tua itu tersenyum. Sekarang segel api ilahi tidak lagi ada di tangan Anda. Mengapa Anda masih ingin menjadi pemimpin sekte? Kamu tidak lagi memiliki segel api ilahi. Jadi kamu bukan pemimpin sekte. Mengapa kamu memecatku? Menurut aturan, saya adalah pemimpin sekte terakhir dari sekte Xian. Sebelum pemimpin sekte baru lahir. Bahkan jika saya tidak memiliki segel api ilahi,
saya tetap menjadi pemimpin sekte. Huo Yuanting mulai menggunakan celah dalam aturan sekte Ziyan untuk membantahnya. Sekarang segel api ilahi ada di tangan adik laki-lakinya dan dia telah mengenali gurunya. Apakah itu berarti adik laki-lakinya dianggap sebagai penguasa sekte tersebut? Kata Zuling, kalau begitu Chen Ping sama sekali bukan murid sekte Ziyan saya, dan segel api ilahi tidak bisa berada di tangannya. Sebagai murid sekte Ziyan, kami memiliki kewajiban untuk melindungi segel api ilahi agar tidak diambil oleh orang luar. Huo Yuanting mulai menghasut banyak murid sekte Ziyan. Anda harus tahu bahwa segel api ilahi sangat penting di hati para murid ini. Jika tidak, pemimpin sekte tidak perlu mengenali guru dengan segel api ilahi. Sekarang identitas Chen Ping telah terungkap. Dia bukanlah murid dari sekte Ziyan, jadi tidak pantas untuk memegang segel api ilahi. Bahkan jika dia mengenali tuannya, Chen Ping tidak boleh diizinkan untuk mengambil segel api ilahi. Huo Yuanting menyadari hal ini, jadi dia bertarung sampai mati dan melawan. Jika dia bisa mendapatkan segel api ilahi ke tangannya sendiri, itu saja. Siapa bilang Chen Ping bukan muridku dari sekte Ziyan? Pemimpin sekte lama bertanya balik. Tentu saja tidak. Tak satu pun dari kita yang tahu apa kebajikan Penatuayu. Dia pasti menerima uang Chen Ping untuk membawanya masuk. Dan dengan apa yang Penatuayu lakukan, mustahil baginya untuk menjadi guru Chen Ping. Kata Huo Yuanting, ya, Penatuayu tidak bisa menjadi majikan Chen Ping, tapi saya bisa menjadi ayah mertua Chen Ping. Chen Ping sudah memiliki hubungan fisik dengan putriku dan telah menjadi pamanku. Identitasnya lebih penting daripada murid sekte Ziyan, mengapa dia tidak bisa mendapatkan segel api ilahi? Master sekte tua itu mendengus dingin. Ketika Chen Ping mendengar ini, dia sedikit bodoh. Kapan dia dan Zuling memiliki hubungan fisik? Bukankah itu hanya mandi? Dunia surga dan manusia begitu terbuka. Mandi saja. Chen Ping belum mengetahuinya, tapi dia telah menjadi paman dari pemimpin sekte lama. Zuling tersipu ketika dia mendengar ayahnya mengucapkan kata-kata seperti itu di depan umum. Tetapi terlihat jelas bahwa dia sangat bahagia. Dan murid lain dari sekte Ziyan semuanya iri, cemburu, dan benci pada Chen Ping. Anda pasti kenal Zuling, tapi dia adalah dewi di hati banyak pria. Jenis yang membuatmu gemetar hanya dengan melihatnya. Dewi seperti itu sebenarnya ditiduri oleh Chen Ping. Memikirkannya saja membuatku iri. Adik laki-laki, kapan kamu tidur dengan kakak senior Zuling? Wei Qing sangat bingung. Dia telah bersama Chen Ping selama periode ini, dan dia tidak melihat peluang apapun untuk Chen Ping. Chen Ping tersenyum tak berdaya dan tidak menjawab Wei Qing. Saat ini, Huo Yuanting tercengang ketika mendengar kata-kata pemimpin sekte tua itu. Dia tidak menyangka Chen Ping akan bersama Zuling. Coba pikirkan, anakku dikeluarkan dari sekte Ziyan hanya karena sedikit menggoda Zuling. Tapi sekarang Chen Ping telah tidur dengan Zuling, tidak terjadi apa-apa. HMPH, ini hanya pernyataan sepihakmu. Bagaimanapun juga, segel api ilahi ini tidak boleh berada di tangan Chen Ping. Setelah Huo Yuanting selesai berbicara, dia mengambil segel api ilahi dari tangan Chen Ping. Orang ini ingin mengambil kembali segel api ilahi ke tangannya sendiri. Jangan melebih-lebihkan kemampuanmu sendiri. Menghadapi Huo Yuanting, Chen Ping menunjukkan rasa jijik. Saya melihat aura api meletus dari segel api ilahi, dan aura api yang mengerikan itu jatuh ke arah Huo Yuanting seperti gunung. Klik, 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 tubuh Huo Yuanting terguncang, dan dia merasakan tubuhnya berderit di bawah tekanan, dan dia langsung jatuh ke tanah. Aura ini membuat Huo Yuanting mustahil untuk bangun. Huo Yuanting, yang berada di alam Mahayana, sedang berbohong seperti anjing saat ini. Huo Yuanting berjuang mati-matian, tetapi semakin dia berjuang, semakin sulit dia bernapas. Pada akhirnya, Huo Yuanting berhenti meronta. Meskipun ada keengganan di matanya, tidak ada yang bisa dia lakukan. Master sekte tua melihat penampilan Huo Yuanting dan menghela nafas pelan. Huo Yuanting, aku telah merindukanmu di sekte Ziyan selama bertahun-tahun, dan putramu juga sudah mati. Aku tidak akan membunuhmu hari ini. Tetapi kamu akan diusir dari sekte Ziyan dan kamu tidak akan pernah diizinkan tinggal di sekte Ziyan. Setengah langkah menuju gerbang api ungu. Setelah master sekte lama selesai berbicara, Chen Ping menyingkirkan aura api.